siapa yang berhak untuk menerima zakatul fitr? Maka masalah yang terakhir ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang musrif zakatul fitr ala qaulain, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan anna musrif zakatul fitr huwa musrif zakatil mal. Apa-apa yang berhak mengambil zakatul fitr mereka adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat harta. Lalu siapa yang berhak mengambil zakat harta? 8 kelompok. Seperti di Al-Quran. Siapa saja? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, wal amilina alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, wal gharimin, wa fis sabilillah, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Faridatum minallah wallahu alimun hakim. Maka di dalam ayat ini disebutkan dia itu adalah faridah, kewajiban dari Allah Jalla wa Ala. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi mereka kewajiban zakah al-fitr yang mana masuk kepadanya kalimat zakat, sedekah, maka untuk 8 orang. Fuqara, masakin, dan para amil, dan orang yang mu'allaf, dan mereka yang dalam keadaan banyak hutang, dan orang yang dalam keadaan perjalanan, dan orang-orang yang bangkrut, maka orang-orang yang terkena bencana juga, maka di sini mereka mendapatkan zakatul fitr. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama, seperti kelompok Al-Hanafiyah, Wasyafi'iyah, wal Hanabilah. Adapun pendapat yang kedua, cukup zakatul fitr itu untuk mereka orang-orang fakir miskin saja. Tidak ada yang lainnya. Maka pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh kelompok Al-Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal, dan kelompok Al-Malikiyah, pengikut Imam Malik. Dan ini adalah fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim dan Imam Asy-Syaukani dan para ulama al-mu'asirin seperti Imam Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i dan juga Ibnu Baz dan juga Ibnul Utsaimin. Maka mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua. Zakatul fitr khusus diberikan untuk mereka fuqara dan masakin. Dan kami teringat ucapan Syekh Muqbil selalu setiap permasalahan zakatul fitr dia mengatakan lil fuqara wal masakin saja. Mana pendalilannya? Beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Ibni Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafthi wa tu'matan lil masakin. Ini poin pendalilannya. Bahwa Allah mewajibkan, Rasulullah mewajibkan zakatul fitr sebagai mensucikan dari orang-orang yang berpuasa dan juga menambal dari kesalahan-kesalahan mereka dari puasanya, dari lagul warafath, dan juga tu'matan lil masakin. Dia itu makanan untuk orang-orang miskin. Maka ini poin pendalilannya jelas bahwa zakatul fitr tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang yang fakir miskin. Ini poin pendalilan kita. Tinggal hadis ini sahih atau tidak. Dan kita madhabnya madhab al-muhadditsin, kita periksa hadis ini. Tidak bisa kita beristidlal dengan hadis ini dan tidak diketahui pendalilannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ad-Daruqutni dan yang lainnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Marwan ibnu Muhammad, haddatsana Abu Yazid Al-Khawlani an Sayyar ibni Abdurrahman As-Sadafi an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka hadis ini seperti disebutkan oleh Al-Hakim, hada hadisun sahih ala syartil Bukhari walam yukhrijah, bahwa hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Al-Hakim. Dan juga Ad-Daruqutni menghukumi di dalam sunannya berkata, laisa fihi majruh. Hadis ini zahirnya tidak ada di rawi-rawinya yang dijarah. Menandakan hadis ini bisa diterima. Karena rawi-rawinya tidak ada yang didhaifkan ataupun dijarah. Dan hadis ini pun telah
disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dan telah dihasankan pula oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Ibnu Qudamah. Maka hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka setelah kita mengetahui kesahihan hadis ini, maka kita mengamalkan hadis ini. Maka yang rajih barakallahu fikum tentang musrif zakatil fitr diberikan kepada orang-orang fakir miskin saja. Tidak diberikan kepada masarifuz zakatil mal yang ada 8. Maka inilah yang bisa kita berikan dari kajian kita secara live. Maka semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan amal ibadah kita diterima mulai dari puasa Ramadan dan juga mulai dari pembayaran zakatul fitr dan juga mulai dari salatul tarawih kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan man qama Lailatul Qadari ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang terakhir, kami mengingatkan malam ini adalah malam 23. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar keutamaannya telah kami sebutkan dan telah kami berikan juga video-videonya. Maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang lebih baik di sini? Amalannya. Seperti ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya. Bahwa yang diinginkan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam sebanding dengan 1000 bulan. Apanya? Amalan yang dilaksanakan pada malam itu. Sehingga oleh sebab itu, jika saudara-saudaraku mendapatkan pada malam ini dalam keadaan sehat wal afiyah dan mempunyai harta, maka silahkan untuk dengan kesehatannya melaksanakan amal-amal ibadah, qiyamul lail dan begadang. Maka begadang jangan begadang jika tak ada gunanya, namun begadang boleh saja kalau ada gunanya, seperti menghidupkan qiyamul lail, qiyamul lailatul qadar. Dan juga bagi yang mempunyai harta, bisa menginfakkan harta-harta mereka juga pada malam-malam ini sangat bermanfaat. Menginfakkan di malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Maka inilah keutamaan dari memberikan kajian dan memberikan harta sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih. La hasada illa fi amrin. Tidak ada hasad. Tidak dibolehkan hasad kecuali hasad yang diinginkan ghibthah bagi 2 orang. Apa itu? Rajulun a'tahu Allahu ilman. Orang yang mempunyai ilmu, maka dia mengajar dan mengajar dan mengajar, maka semua orang mendapatkan ilmu dari dirinya dan orang yang melaksanakannya pun mendapatkan pahala dari ilmunya. Maka ini dihasadi oleh kebanyakan kaum muslimin, orang yang berilmu. Dan yang kedua siapa? Orang yang mempunyai harta, para dermawan yang miliuner ataupun jutawan, maka dia menginfakkan hartanya. Maka di sini pun jika dia menginfakkan hartanya di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka jangan lupa nanti malam ke-23 maka kita berijtihad menggunakan seluruh kemampuan kita and keep the fight, dan jaga keimanan kita agar selalu bertambah, dan juga don't give up, jangan menyerah sampai subuh begadang untuk melaksanakan kebaikan, baik tilawatul Quran, baik melaksanakan salat malam, baik membahas masalah, baik bahkan rekaman live di YouTube dan sebagainya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha